Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan melanjutkan series Dragon Ball Mikosin yang sudah rilis, menceritakan pertarungan sengit Goku dan kawan-kawan dalam melawan Mikosin saudara dari Daishinkan. Buat yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi video ini ya. Melanjutkan part sebelumnya, Goku dan Vegeta dihajar habis-habisan oleh Broly yang mengamuk menjadi Super Saiyan legendaris. Goku dibuat tidak berdaya, begitu juga dengan Vegeta yang dihempaskan cuma pakai satu pukulan biasa. Broly ngeden lagi sekuat tenaga, di mana dia terus meningkatkan kekuatan dari Super Saiyan legendarisnya. Sedangkan Goku berusaha terbang menjauh, tapi kakinya langsung dicengkram dengan sangat keras oleh Broly. Setelah itu, tubuh Goku ditarik seperti layangan putus dan melemparkan tubuhnya melayang menghantam tebing. Gak berhenti sampai situ, Broly menciptakan sebuah bola energi hijau, lalu melepaskannya untuk mengakhiri Goku dengan sebuah ledakan luar biasa besar. Di sisi lain, Vegeta yang marah dengan semua itu nampak mengubah tubuhnya ke dalam bentuk ultra egonya. Dia berhasil menyerang Broly secara brutal. Di saat Broly bangkit menyiksa Gohan, di situ Gohan akhirnya menggunakan perubahan Super Saiyan Blue-nya. Dia berhasil menghajar Broly secara ganas hingga akhirnya membuat Broly kalah. Meski demikian, Broly bangkit lagi dengan kekuatan Super Saiyan legendaris yang sudah semakin besar. Saat ini Goku dan Vegeta yang hanya bisa pakai Super Saiyan Blue melihatnya dengan sangat kesal karena Broly telah bangkit sambil melampaui batasan kekuatannya lagi. Goku menyampaikan pada Vegeta kalau mereka tidak bisa terus seperti ini. Tapi Vegeta nampak cuma bisa merengut saja karena kekuatannya yang sekarang seperti belum cukup untuk bisa menandingi Broly yang semakin kuat dalam pertarungan. Goku katakan sudah tidak ada gunanya lagi melawan Broly sendiri-sendiri tanpa rencana. Sedangkan Broly nampak menertawakan kepanikan mereka karena merasa Super Saiyan legendaris tidak akan pernah tertandingi oleh apapun. Goku minta Vegeta untuk berhenti bersikap keras kepala. Goku yakin Vegeta tahu jika mereka terus melakukan hal begini, maka Broly bisa menghancurkan mereka semua dan pada akhirnya mereka tidak bisa mengalahkan Mikosin. Vegeta yang semakin terpojok dengan semua ucapan itu dan dominasi yang dilakukan Broly akhirnya menyerah. Dia setuju untuk menggunakan rencana Goku dan Gohan. Senang mendengar hal itu, Goku segera menunjukkan senyumannya. Karena itulah yang memang sudah dia tunggu-tunggu dari Vegeta. Saat ini, Broly masih meledakkan kekuatannya secara besar-besaran yang terus meluas ke berbagai tempat. Dia masih menunjukkan ketawa lainnya dan yakin kemenangan sudah dia dapatkan sekarang. Sementara Goku yang telah menyusun rencana meminta Vegeta untuk mengulur waktu sebanyak mungkin dan bersiap untuk bertindak di saat yang tepat. Bagi Goku, koordinasi sangat penting agar rencana mereka bisa berhasil dijalankan. Jika gagal, maka semuanya bisa berakhir dengan nyawa mereka. Vegeta yang semakin tertekan dengan ide tersebut sudah tidak tahan lagi dengan ucapan Goku. Dia berteriak menyuruh Goku diam karena apa yang Goku katakan hanya membuatnya semakin gugup dalam menjalankan rencana ini. Kemudian, Goku mulai memanas-manasi Broly yang menyebut dirinya kuat, tapi kenapa tidak secepatnya menyerang mereka sekarang. Broly balik menanyakan apakah mereka begitu takutnya sampai mereka tidak berani datang menyerang padanya. Tapi jika itu yang mereka inginkan, maka dia akan segera datang pada mereka. Broly kembali meningkatkan kekuatannya dan lalu melakukan gerakan cepat yang menerjang asap pada lokasi mereka. Melihat musuh terpancing, Goku segera berteriak meminta semuanya bersiap-siap. Di saat Broly melakukan serangannya pada mereka, nampak dia kehilangan mereka yang tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Raksasa hijau itu sontak menjadi bingung sekaligus linglung dengan semua yang terjadi. Berpindah ke tempat Gohan, Vegeta menyuruhnya untuk mempersiapkan diri dalam rencana yang akan dilakukan oleh Goku. Gohan yang sudah mengerti dengan rencana tersebut sontak menjadi sangat senang karena akhirnya Vegeta setuju ide mereka. Lalu Vegeta melepaskan sebuah laser cendol yang tepat mengenai punggung Broly untuk memberinya tanda bahwa mereka ada di bawah. Vegeta memberitahu lokasi mereka sekarang, jadi kenapa Broly sama sekali tidak melakukan serangan lagi. Segera menoleh pada sumber suara Vegeta, Broly cuma menunjukkan senyuman pasta gigi seperti meremehkan mereka. Vegeta terus memprovokasi Broly, menyebut peningkatan kekuatannya tidak berguna karena bagi Vegeta Broly masih sama bodohnya seperti sebelumnya. Tapi Broly yang sama sekali tidak terpancing menyebut mereka hanyalah cacing-cacing menjijikan. Mereka cuma membuang-buang waktunya dengan hanya lari seperti tikus. Melihat Broly akan mulai menyerang, Vegeta menyuruh Gohan untuk segera berhati-hati. Vegeta katakan Broly sudah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya.
sampai pada akhirnya Gon segera berubah menjadi Super Saiyan Blue dan bersiap mengatur rencana selanjutnya. Begitu juga dengan Vegeta karena dia nggak mau terus dijadikan samsak hidup. Sampai pada akhirnya Broly menyerbu mereka dengan kecepatan tinggi yang menghancurkan tempat tersebut. Goku yang menonton dari jauh kini mempersiapkan sebuah jurus pamungkasnya, yaitu Super Kamehameha. Sementara itu Broly masih terus menggencarkan banyak serangannya pada Gohan dan Vegeta. Mendapatkan kesempatan emas, Vegeta melancarkan tendangan nuklir, tapi nampak Broly tidak bergeming sedikit pun. Vegeta berusaha terus mendorongnya, tapi merasa seperti dia sedang menyerang tembok yang keras. Saat ini, Broly malah menunjukkan senyumannya lagi, dan merasa serangan Vegeta memang cuma seperti permainan anak-anak. Yang pada akhirnya, Broly melakukan sebuah serangan keras, yang makin membuat Vegeta mendapatkan luka yang sangat parah. Sementara Whis dan Ikan Orakel cuma menonton kekalahan Vegeta dari kejauhan, tapi mereka juga menyaksikan sinar biru yang sangat besar yang tentu saja berasal dari Super Kamehameha Goku. Whis menyadari Vegeta dan Gohan cuma menjadi pengalihan saja agar menjauhkannya dari Goku yang bisa mengisi energinya sampai maksimal. Goku terus meningkatkan energinya agar serangan ini bisa menjadi serangan terakhir yang bisa mengalahkan Broly secara brutal. Sementara Gohan sekarang yang melakukan serangan pada Broly, tapi Broly tampak tidak bergeming sedikit pun seperti yang tadi terjadi pada Vegeta. Sebaliknya, Broly mencengkram wajah Gohan sampai Gohan gak bisa melakukan apapun. Setelah itu, Broly melemparkan tubuhnya hingga melayang menghantam tebing dan lalu ditubruk lagi oleh kecepatannya. Pada akhirnya, Gohan berakhir terseret di tanah dengan semua luka yang dia alami. Gohan benar-benar tidak berdaya seperti sudah kehilangan kesadaran dirinya. Tapi tiba-tiba, Broly muncul lagi di dekatnya yang sepertinya nggak akan membiarkan Gohan tidur siang begitu saja. Dengan senyuman congak yang makin melebar, Broly akan segera menyelesaikan urusannya dengan Gohan. Vegeta berteriak menyuruh Gohan untuk segera pergi dari sana. Mendengar hal itu membuat kesadaran Gohan kembali dan segera pergi dari tempat itu sebelum sepatu Broly akhirnya menginjak bekas tempatnya berada. Setelah Gohan selamat, Vegeta yang sekarang melakukan serangan dengan banyak laser cendol. Tapi tiba-tiba Broly mengapi tubuh Vegeta dengan tangan besarnya dan membawanya melesat dalam kecepatan tinggi yang berakhir menghantam tebing besar lagi dan menghempaskannya. Sementara Goku masih terus mengisi Kamehamehanya yang entah selesai kapan. Sampai pada akhirnya Broly baru sadar saat melihat sinar biru di kejauhan. Jadi Broly menciptakan bola energi kecil dan menyebut itu adalah usaha yang lumayan dari Goku. Dia melemparkan itu untuk menggagalkan Goku, tapi Vegeta segera menepisnya dengan laser miliknya. Vegeta berteriak kencang menyuruh Broly fokus padanya saja dan lalu melesat menyerang Broly lagi dengan pukulan dan ledakan besar. Di saat Broly tidak luka sama sekali, Vegeta kali ini datang bersama Gohan untuk kembali mengeroyoknya dengan serangan yang sangat luar biasa keras. Tapi meski dengan keduanya sekarang Broly yang luar biasa buas ini seperti tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Namun, di saat Broly akan melepaskan pukulan terakhir, Gohan yang tahu ini adalah akhirnya meminta Vegeta untuk segera melakukannya sekarang. Sampai tiba-tiba Vegeta muncul di belakang Gohan, di mana dia memegang Gohan dan membawanya pergi menggunakan Sun Kanido yang dipelajari saat masih di Hadrat. Setelah mereka aman, kali ini giliran Goku yang akan menyelesaikan segalanya dengan Sun Kanido Kamehameha. Meski begitu, Broly nampak masih bisa menahan laser itu dengan kedua tangannya. Dengan Goku terus berteriak keras, sementara Broly tetap diam saja. Melihat ketidakimbangan tersebut, Vegeta dan Gohan akan menggunakan jurus pamungkas masing-masing demi bisa membantu Goku. Vegeta dengan Galikau dan Gohan dengan Masenko-nya. Meski bisa ditahan Broly juga, Goku merasa terbantu sekali karena mereka sudah mendapatkan situasi yang mereka inginkan. Sekarang, mereka cuma harus terus menekan Broly sampai selesai saja. Broly yang makin terdorong mundur, kini mengeraskan urat-uratnya dan tidak akan membiarkan mereka menang. Sedangkan Vegeta dan Gohan sudah hampir kehabisan energi mereka. Sampai tiba-tiba, ledakan kekuatan Broly berikutnya membuat mereka benar-benar semakin kewalahan. Meski begitu, ketiganya masih mempertahankan diri mereka
walaupun mungkin hasilnya mereka akan kalah. Karena sekarang dengan Super Saiyan legendaris yang ditingkatkan menjadi 2, Broly sudah bisa tertawa legah meskipun serangan mereka masih berlanjut. Di samping itu, Whis merasa senang membawa Broly ke sini karena bisa membuat ketiganya melihat bahwa masih banyak musuh kuat di luar sana yang harus mereka kalahkan sebelum melawan Mikosin. Kerja sama tim mereka Whis akui cukup baik meskipun dalam hal kekuatan masih kurang. Dia tahu Goku sadar sebanyak apapun dia mengisi energi, bentuk Super Saiyan Blue-nya tidak akan cukup untuk mengalahkan Broly. Itulah sebabnya rencananya bukan hanya agar Vegeta dan Gohan menjauhkan Broly demi memberi Goku waktu untuk mengumpulkan serangan yang bisa mengalahkannya, melainkan agar Goku bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membuat Broly tidak bisa bergerak, menahan serangannya yang tidak mungkin Broly kembalikan. Dan dengan begitu, saat Broly dalam posisi itu, Vegeta dan Gohan akan bergabung dalam serangannya. Rencana mereka, Whis tahu, adalah menciptakan situasi adu kekuatan 3 lawan 1 untuk mengalahkannya dengan cara menekannya sebagai tim. Bagi Whis, itulah yang harus mulai mereka pahami, di mana mereka tidak akan selalu menghadapi lawan yang bisa mereka hadapi sendirian. Mereka harus mengerti bahwa terkadang mereka harus menyampingkan persaingan dan harga diri mereka, dan merencanakan strategi bersama untuk mendapatkan keunggulan atas lawan. Tapi ikan Orakel berpikir, bahkan setelah mencapai situasi itu, Broly makin lama semakin mendominasi. Whis katakan justru itulah yang menarik. Mereka tidak boleh bertahan dalam situasi ini begitu lama, atau mereka akan kembali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Whis akui Broly memiliki keunikan yang tidak seperti mereka bertiga, yang makin lama bertarung akan semakin banyak menghabiskan energi dan merasa lelah. Sedangkan Broly sebaliknya, semakin lama Broly dalam ketegangan dan terus-menerus menguras energi, dia justru semakin kuat dan bertenaga. Jadi, jika mereka bertiga tidak memberikan lebih banyak serangan lagi, maka Broly akhirnya akan mengalahkan mereka. Whis mengajak ikan Orakel melihat bagaimana mereka berhasil mengatasi situasi ini. Dan jika sampai mereka putus asa, maka Whis dengan tegas akan membuat mereka semua pingsan sekaligus mengakhiri latihan ini dan menghukum mereka dengan tidak boleh makan selama 1 minggu. Di sisi lain, Vegeta sontak memarahi Gohan karena serangan Gohan mulai kehilangan kekuatannya. Tapi, meski Vegeta meminta konsentrasi, Gohan merasa dirinya sudah tidak bisa melakukan ini. Mencapai fase itu telah membuatnya kelelahan dan dia nyaris tidak bisa terus menyalurkan energi ini. Di bagian sisi lainnya, Goku juga mulai merasakan kombinasi serangan mereka mulai melemah, sementara kekuatan Broly terus meningkat tanpa henti. Kalau mereka terus begini, seluruh rencana ini akan hancur berantakan. Goku bertekad mereka tidak boleh menyerah sekarang. Sampai akhirnya, karena tidak punya pilihan lagi, Goku kemudian melapisi Super Saiyan Blue dengan Kaioken-nya. Ledakan kekuatan Kamehameha-nya tiba-tiba menjadi lebih besar dan besar lagi. Berlaku juga untuk Vegeta sekarang, di mana dia menaikkan massa ototnya dan melepaskan kekuatan terakhir yang tersisa di tubuhnya. Meski demikian, Goku merasa kekuatan ini pun masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Broly. Sedangkan Gohan sudah semakin tidak berdaya. Tapi jauh di dalam hati kecilnya, dia tidak boleh gagal dan menyia-nyiakan seluruh kerjasama tim ini. Jangan karena kesalahannya, dia tidak boleh menjadi beban bagi rencana mereka semua. Sampai tiba-tiba, kekuatan di dalam diri Gohan memicunya untuk bangkit sepenuhnya dan menghancurkan pertahanan Broly. Goku merasa sekarang adalah kesempatan mereka untuk menyelesaikannya. Jadi, Goku menaikkan level Kaioken menjadi 20 kali, dan Vegeta dengan Super Saiyan Blue evolusinya, mereka pada akhirnya berhasil mengalahkan Broly. Whis mengakui saat mereka bertarung sebagai tim, mereka benar-benar luar biasa. Dengan bekas ledakan yang sekarang berasap banyak, Goku keluar dari tempat itu dengan balik ke bentuk base dan kehilangan semua kekuatannya. Ketika Gohan kembali, Goku memuji bantuan Gohan yang luar biasa hingga mereka bisa memecahkan pertahanan Broly yang begitu kokoh. Vegeta yang kembali dengan selamat membuat Goku memujinya juga, karena tanpa Vegeta mereka tidak mungkin berhasil.
Tapi Vegeta nampak tidak senang dan masih ingin melihat bagaimana keadaan Broly sekarang, apakah masih hidup atau tidak. Meski demikian, dia sudah kehilangan semua kekuatannya juga dan balik ke bentuk base. Gohan sampaikan dia sekarang sudah tidak punya tenaga lagi. Gohan kagum pada Broly yang seiring berjalannya waktu, kekuatan dan daya tahannya terus meningkat dan melampaui batasannya berkali-kali. Goku pikir Whis membawa Broly ke sini untuk latihan adalah ide yang bagus. Tapi Goku berharap sejak terakhir kali Broly sudah belajar untuk mengendalikan psikisnya setelah melampaui tingkat kekuatan tertentu. Baginya, semuanya berjalan cukup baik selama tahap awal latihan ini. Namun, mereka bertarung bersama melawan Broly sambil tetap memenuhi semua persyaratan dari Whis. Sedikit demi sedikit, mereka meningkatkan intensitas, sementara secara bertahap, mereka juga meningkatkan level kekuatan mereka. Tapi semuanya menjadi kacau saat Broly mencapai fase Super Saiyan legendaris. Seolah-olah mentalnya telah hancur dan sekarang Broly tampak seperti orang yang sangat berbeda dari Broly yang mereka lawan di awal. Itu adalah sesuatu yang baru. Terakhir kali mereka melawannya dalam fase ini, Broly lebih seperti binatang buas yang kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri. Tapi sekarang Goku sadar Broly tampaknya telah mengembangkan mentalitas yang jauh lebih sadis. Dia pikir mungkin untuk bisa mengendalikan kekuatan tak terbatas yang dulu membuatnya lepas kendali. Sampai tiba-tiba Goku dikejutkan melihat Broly masih bisa bangkit lagi. Baginya itu luar biasa, padahal di antara mereka pasti akan sekarat setelah menerima serangan seperti itu dan memulihkan diri dengan kacang Senju. Goku merasakan aura ki-nya memang menurun, tapi sama sekali tidak cukup membuatnya berada pada kondisi kritis atau mengkhawatirkan. Vegeta juga mengakui bahwa Broly benar-benar seperti monster. Sampai akhirnya Broly meledakkan kekuatannya lagi dengan semua kemarahan yang ada. Goku, Vegeta, dan Gohan kembali dikejutkan dengan kekuatan Broly yang kini meningkat lagi. Broly tegaskan bahwa dia akan menghancurkan mereka semua dengan kekuatan ini. Broly menciptakan sebuah bola energi super raksasa di mana dia seperti ingin menghancurkan planet virus ini. Gohan memintanya berhenti karena Broly bisa menghancurkan mereka dan seluruh planet ini. Goku yang tidak gentar meminta semuanya bertahan dengan Super Saiyan Blue mereka. Di sisi lain, Whis sangat kagum pada Broly dan penasaran bagaimana Broly bisa mengendalikan seluruh energi itu meskipun dalam kondisi gila seperti itu. Whis menyadari tampaknya latihan ini juga berhasil pada Broly. Whis terkejut melihat ikan orakel ketakutan pada kekuatan Broly. Whis memintanya tenang karena mereka akan aman di dalam pelindung energi yang dia ciptakan ini. Meski pada dasarnya, Whis sendiri nggak tahu seberapa besar sebenarnya kekuatan Broly, apakah pelindung ini benar-benar bisa menahannya. Karena itu, Whis kembali menggunakan tongkatnya untuk memperkuat pelindung ini menjadi 4 lapisan. Tepat secara bersamaan, Broly telah menyelesaikan peningkatannya dan segera melepaskan banyak laser cendol ke segala arah, mengejutkan 3 pahlawan kita di mana mereka tidak bisa menghindarinya. Melihat kehancuran pada planet Virus, Whis malah menertawakannya. Dia tidak menyangka Broly akan melakukan serangan brutal seperti itu. Dengan banyak lapisan pelindung yang hancur, Whis merasa dia seharusnya membuat pelindung dengan level yang lebih kuat lagi. Tapi beruntungnya, Whis sudah memperkuat pelindung terakhir dengan beberapa energi tambahannya. Namun tiba-tiba suara seseorang memecah telinga Whis yang sontak membuat Whis kaget. Karena rupanya Whis lupa membuat pelindung untuk melindungi pohon besar tempat Virus tidur. Virus yang jatuh dari tempat tidurnya menjadi sangat penasaran sekali apa yang sebenarnya terjadi pada keributan ini. Di saat Virus keluar dengan marah-marah, Broly melemparkan sebuah bola energi untuk membuat Virus terdiam hingga menghancurkan rumahnya. Melihat hal itu membuat Whis dan ikan orakel sontak menjadi kikuk. Nggak tahu lagi apa yang harus mereka jelaskan pada Virus nanti. Jadi sebelum masalah semakin besar, Whis menggunakan tongkatnya untuk memaksa Broly kembali ke bentuk base dan setelah itu memindahkannya ke planet asalnya. Virus yang kemudian datang setelahnya ingin segera meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Planet Virus sekarang sudah hancur porak-poranda dan membuat Virus sangat stres. Tapi Whis mintanya jangan khawatir,
karena Whis bisa memulihkannya lagi menggunakan tongkatnya. Virus lagi-lagi menjadi semakin kesal karena Whis tidak mau menjelaskan apapun kepadanya. Dengan ketawa khasnya, Whis cuma meminta maaf dan memberitahu latihan ketiga orang itu sepertinya sedikit lebih keras kali ini. Dan di antara ketiganya yang nampak masih sadar akibat serangan Broly sebelumnya adalah Goku. Goku cuma menyapa Virus yang tentu saja membuat Virus menjadi semakin kesal. Virus menegaskan mereka semua seharusnya sudah tahu batas wajar apa yang membuatnya mengizinkan mereka latihan di planetnya. Whis memberitahu dialah yang mengizinkan mereka untuk bertarung lebih serius dan menghukum mereka tidak makan jika sampai jadi pecundang. Dan Whis sadar peringatan itu sukses membuat mereka bertarung lebih serius sekarang. Virus yang kembali menjadi tenang melihat Whis lebih aneh akhir-akhir ini daripada biasanya. Jadi, lain kali Virus bertemu Daishinkan, dia ingin meminta penggantian Angel pengawal. Bagi Whis itu sangat kejam meskipun Whis mengatakannya dengan nada meledek. Dan sepertinya pertarungan dengan Broly adalah flashback karena di sini Virus masih hidup di planet ini. Faktanya saat ini Virus sudah hilang karena mungkin dibantai oleh Mikosin. Hingga kemudian adegan benar-benar kembali ke masa sekarang di mana Whis memberitahu semuanya bahwa dia memindahkan Broly ke pesawatnya. Dan itulah terakhir kali mereka melihatnya. Cilai dengan penuh rasa senang segera menyapa Broly dan menanyakan bagaimana latihan Broly sebelumnya. Lemo juga penasaran apakah semuanya baik-baik saja. Broly berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana itu berakhir atau bagaimana dia bisa sampai di sini. Yang tentu saja hal itu membuat Cilai dan Lemo saling melirik karena sudah menyadari pasti terjadi sesuatu yang buruk pada Broly. Kemudian cerita pindah pada planet Beldian, di mana pertarungan itu sudah lewat 7 bulan yang lalu, dan pada akhirnya Goku akui kekuatan Broly berada di atas tingkat mereka. Dan Goku yakin Broly selama ini telah mencapai tingkatan baru. Itulah sebabnya mereka membutuhkan Broly di sisi mereka untuk menghadapi Mikosin saat dia kembali nanti. Bagaimanapun juga Goku menyadari seluruh potensi Broly didasarkan pada aura ki miliknya sendiri sebagai seorang Saiyan. Baginya ini menyebalkan. Jika dia tahu semuanya akan berakhir seburuk ini, Goku akan membuang keinginannya untuk menghadapinya sendirian dan meminta bantuan Kaioshin. Bahkan mereka bisa meminjam anting Potara Kaioshin untuk menghadapi Broly dengan seluruh kekuatan mereka. Mendengar Goku ingin menjadi Vegito, Vegeta sudah mengatakannya berkali-kali bahwa dia tidak mau bersatu dengan Goku. Tapi Goku berkali-kali juga terus mendesaknya dengan hal yang sama. Goku sampaikan meskipun mereka tidak suka bertarung bersama, melihat hal buruk yang terjadi, Vegito seharusnya menjadi pilihan yang terbaik. Jadi Goku ingin Vegeta jangan sampai menghilangkan rencana fusion berikutnya untuk menghentikan Broly atau Mikosin. Kaioshin menanyakan setelah mereka menjadi Vegito dan menggunakan Ultra Ego Instinct, lalu Gohan juga dengan Ultra Instinct-nya, apakah itu akan mengubah sesuatu? Tapi Goku berpikir Broly mungkin akan tetap menghajar mereka. Mendengar ocehan mereka, kakek tua seperti menyadari sesuatu. Dia menanyakan pada Whis apakah Whis bisa menjawab pertanyaan ini. Mengingat Whis berada di bawah segel budak Mikosin, di mana setelah mereka membicarakannya sambil mengenang pertarungan mereka dengan Broly, apakah Whis bertanya padanya tentang virus. Whis juga mengerti dengan itu, mengingat keinginan Mikosin adalah melenyapkan semua makhluk panah karena kekuatan makhluk panah yang sudah mendekati para dewa. Gagasan Mikosin untuk menekan semesta yang dianggap tidak dapat diperbaiki demi meresetnya kembali di bawah hierarki dewa yang baru dan lebih ketat. Selain itu, Mikosin menciptakan pelindung besar untuk membungkam mereka agar tidak bisa keluar. Padahal ikan orakel baru saja memberitahu mereka bahwa jejak virus hilang di salah satunya. Sampai adegan flashback pada sekitar 1 jam yang lalu, di mana itu adalah percakapan Mikosin dengan Whis. Mikosin gak mengerti dengan pertanyaan di mana virus, karena seharusnya Mikosin sendirilah yang bertanya pada Whis tentang keberadaan dewa itu. Karena Mikosin tahu bagaimanapun Whis adalah angel pengawal dan guru virus. Whis sampaikan sejak virus pergi ke pertemuan dengan Hakaishin lainnya, Whis tidak tahu keberadaannya yang tepat. Mikosin sambil memegang tangannya dengan mencurigakan, menyuruh Whis untuk jangan khawatir. Selain itu, Mikosin katakan Whis masih mempunyai 2 Kaioshin yang tidak berguna di semesta ini. Dan karenanya Mikosin yakin virus masih hidup, mengingat ada ikatan nyawa antara dewa kehancuran dan Kaioshin. Intinya, Mikosin ingin memberitahu bahwa dia tidak tahu di mana virus saat ini. Whis menceritakan semua itu pada Kaioshin karena semua itulah yang dia dengar. Dari ketenangan dan tatapannya, Whis yakin bahwa Mikosin mengatakan hal yang sebenarnya. Shin penasaran
dengan semua hal yang terjadi di mana sebenarnya virus berada sekarang. Dan seolah-olah hal-hal aneh yang terjadi sekarang belum cukup, 3 orang lain dia lihat datang ke sini. Itu juga mengejutkan untuk Whis karena dia tidak tahu apa alasan kunjungan mereka yang tidak terduga ini. Bagi Shin, semua ini begitu aneh. Dia menyadari mereka ketika Gohan meminta Shin untuk memperhatikan kondisi semesta yang lain saat ini. Dan nampak sebuah kubus dewa memang sedang meluncur menuju ke planet biru saat ini. Entah siapa mereka, yang jelas tidak akan membawa berita baik. Whis merasa bahwa mereka tidak datang bersama dengan Pado saudaranya. Dan karena mereka sudah hampir tiba, maka Whis akan menanyakannya langsung. Jadi Shin minta Goku untuk jangan pergi dulu, yang membuat Goku dan Gohan sontak menjadi kaget dan bingung. Goku sampaikan dia sedang melacak Ki Broly untuk pergi dan menemuinya dan membawanya ke sini. Tapi Shin meminta Goku sabar dulu untuk melihat apa tujuan orang-orang di dalam kubus itu datang ke sini. Sampai kemudian Goku terkejut melihat sebuah kubus dewa datang. Tapi karena tempat pendaratannya yang agak jauh, Whis menggunakan tongkatnya untuk memindahkan kubus itu mendarat di dekat mereka. Sampai akhirnya baik Goku dan semua orang mengetahui orang-orang di dalam kubus itu tidak lain adalah Hit, Caulifla, dan juga Kel dari semesta ke-6. Goku segera menyapa Hit karena hampir 2 tahun mereka tidak bertemu lagi sejak turnamen kekuatan. Goku juga mengenal Caulifla tapi lupa siapa Kel. Jadi Goku segera mendekat pada Gohan untuk menanyakan siapa cewek gila yang mirip Broly itu. Caulifla segera menjawab bahwa dia bernama Kel. Goku mengerti dan tanyakan apa sebenarnya tujuan mereka datang ke semesta ini. Di sini Caulifla sangat berat untuk menceritakan semuanya. Tapi Hit yang tidak bisa membuang-buang waktu akan langsung pada intinya bahwa semesta ke-6 telah dihancurkan. Mengejutkan semua orang yang mendengar itu. Hit beritahu mereka bertiga adalah satu-satunya makhluk panah yang selamat. Nah, setelah penghancuran alam semesta ke-6 terjadi, apakah alam semesta ke-7 berikutnya? Episode berikutnya adalah strategi untuk menghentikan Mikosin, pengungkapan rahasia Ratu Angel, dan misteri virus akan terungkap. Jadi kita akan terus support Admin More untuk dapat menggarap episode selanjutnya ya. Dikarenakan membuat anime tidak segampang ngetik di komentar, episode ini akan jauh lebih lama dari rilisnya manga yang lain. Jadi yang penasaran, pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.